Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah headset gaming virtual Suron 7.1 lagi. Tapi headset yang satu ini tuh berbeda dengan semua headset gaming 7.1 yang pernah saya review. Headset gaming ini memiliki teknologi yang menurut saya sangat menarik karena dia memiliki active coolingnya sendiri di bagian ear cup. Headset apa ini? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan terima kasih kepada space iklan kita hari ini, yaitu Exynos. Kalau di video kemarin saya menjelaskan tentang Exynos Partnership Program, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk berinvestasi di Exynos. Jadi seperti yang kalian tahu, Exynos itu adalah sebuah perusahaan keuangan yang berdiri sejak tahun 2008 dan menawarkan beberapa investasi. Mulai dari forex, cryptocurrency, bukan planet kriptonya Superman ya, tapi seperti Bitcoin dan teman-temannya. Kemudian ada metal, oil, energi, bursa indeks, stocks, dan saham, serta masih banyak lagi. Dan kalau misalkan kalian tidak punya pengalaman di bidang forex, tenang aja karena Exynos juga memiliki program yang namanya Exynos Standard Mini Akun. Jadi kalian bisa deposit dengan hanya $1 atau setara dengan Rp14.000. Jadi minim banget. Atau kalian juga bisa menggunakan demo akun secara gratis. Jadi kalian bisa cek dulu pergerakan pasar, bagaimana pasarnya bergerak, dan kalian bisa sambil belajar forex di situ. Untuk join Exynos langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Oke, jadi sekarang kita coba unboxing dulu aja ya, karena menurut saya packagingnya ini juga menarik. Karena sebenarnya saya itu jarang banget untuk unboxing sebuah box dari laptop ataupun headset kalau menurut saya packagingnya nggak menarik. Dan karena harga dari Omen by XP Mindframe ini bisa dibilang cukup tidak terjangkau, jadi ya kita unboxing aja. Dan kalau dari segi packaging menurut saya mewah banget sih. Pertama dari segi dimensi, packagingnya ini gede banget dan juga tebal banget. Segini guys, kira-kira segini. Dan untuk dimensinya juga besar banget. Apakah headsetnya akan ikutan besar? Nanti kita coba. Dan kalau dari segi packaging, konsepnya Omen banget dengan logo Omen yang di sini. Jadi tembus ke sini sampai ke sini. Kemudian di sini ada gambar headsetnya sendiri di tengah. Tapi yang bikin saya tertarik untuk membahas headset ini, yang sebenarnya ini adalah headset yang nggak baru-baru amat. Tadi saya research itu di launching sekitar Agustus 2019, jadi ya hampir 6 bulan lah ya. Dan di sini ada selling point yang menurut saya menarik banget untuk dibahas, dan nanti akan kita buktikan apakah ini gimmick, apakah benar-benar fiturnya ini berfungsi atau cuma gimmick marketing. Karena headset ini tuh punya yang namanya active cooling. Jadi dia punya pendinginnya sendiri di bagian earpad, dan menurut saya sih ini menarik ya. Kalau untuk fitur lainnya menurut saya sih banyak ditemukan di headset gaming yang harganya bahkan di bawah 1 juta. Contohnya seperti Virtual Suron 7.1 ini udah banyak banget kita temukan di headset gaming yang harganya 300.000 sampai 500.000 udah ada. Tapi kalau untuk yang frost cap atau punya pendingin sendiri di lapisan telinga bagian ear cup ini belum. Setahu saya cuman ini, tapi kalau misalkan ada headset gaming yang punya active coolingnya sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke. Jadi udah gitu aja packagingnya ya. Sekarang coba kita buka, dan bukanya seperti ini. Jadi dia magnet. Biasanya kalau memang headset mahal itu ya, dia magnet packagingnya. Jadi kalau misal ditutup itu kayak gini, ada magnetnya. Bukanya seperti ini. Kalian siap? 1, 2, 3. Sets. Nah, ini headsetnya guys. Dan di sini ada ilustrasi active cooling yang menurut saya keren banget kalau misalkan digunakan thumbnail ya. Jadi kayak semacam ada esnya di bagian ear cupnya bagian dalam nih. Jadi telinga kalian itu kayaknya bakalan dingin banget. Oke, secara packaging menurut saya, waduh, kamera frame saya sampai nggak kuat loh ya, saking besarnya packagingnya ini. Oke, jadi sekarang kita coba buka untuk headsetnya, biar nggak begitu refleks ya, karena di sini ada kayak lapisan mika dan cahayanya akan refleks nih. Nah, refleks seperti ini. Jadi langsung aja kita coba buka. Bukanya seperti ini guys, ke atas. Wah, kayak buka box atau kuetar ya, kuetar yang kalian beli di toko kue itu kan biasanya dibuka ke atas seperti ini. Nah, jadi untuk headsetnya segede ini kira-kira. Oke, jadi ini headsetnya, dan di dalamnya sini ada apa ini? Ini kayaknya instruction manual. Kemudian juga ada stiker Omen nih. Biasanya kalau brand-brand yang udah punya nama gitu pasti dia ada stikernya. Jadi karena kalau brand ternama itu punya fanbase ya. Jadi stiker ini meskipun menurut kalian nggak penting, tapi kalau kalian fanboynya Omen, stiker ini tuh bakalan penting banget karena dia ngerasa wah eksklusif gitu. Kemudian ada ini semacam instruction manual, kemudian buku garansi,
Ini product notice. Oke. Sekarang ini stikernya kita kembalikan dulu. Kita bahas untuk headsetnya. Oke, jadi ini adalah headsetnya dan nggak bisa kalian langsung angkat seperti ini karena dia dirapikan atau ditali di bagian belakang sini. Jadi harus dicopot dulu nih beberapa karetnya ini biar bisa ditarik ke atas. Sekarang kita angkat headsetnya. Waduh, masih nyantol di bagian sini. Oke, jadi ini adalah headsetnya guys. Dan kalau secara desain menurut saya terlihat omen banget ya. Jadi ada warna dominan hitam dan juga ada aksen merah di bagian headband nih. Jadi ada warna merah dan di sini ada kayak semacam kabel, tapi kabel ini bukan sebagai adjustment head atau slider biar menyesuaikan dengan besar kepala karena udah pakai sistem suspension force seperti ini. Mungkin kabelnya ini adalah untuk teknologi yang active frost tadi. Jadi saya jelaskan dulu untuk teknologinya tadi kalau saya baca di websitenya Omen ya. Jadi bukan seperti ilustrasinya, jadi kayak bukan active coolingnya itu bukan kipas. Jadi di sini tuh nggak ada kipas guys. Kalau misalkan ada kipas terus kalian pakai headset kan kipasnya bakalan kedenger berisik banget. Jadi teknologinya namanya adalah thermoelectric, di mana itu adalah teknologi yang bisa memindahkan panas. Jadi di sini ada kayak semacam lapisan aluminium di bagian ear cup-nya bagian dalam ini, di bagian dalam yang dekat dengan telinga ketika dipakai headsetnya ini ada lapisan aluminium yang memiliki teknologi thermoelectric tadi dan dia berfungsi sebagai memindahkan panas. Jadi panasnya akan dipindah di bagian sini, di bagian logo Omen yang RGB dan juga di bagian lingkaran di bagian earpad bagian belakang atau bagian luar. Jadi nggak di bagian dalam. Oke, jadi kayaknya sih bukan gimmick tapi nanti kita coba karena di sini beda ya. Jadi kalau ini plastik, bahan build quality-nya yang mulai dari area memutar ini sampai ke sini ini plastik dan karena plastik jadi dia bisa flexing sampai semau kalian karena plastiknya cukup fleksibel. Kemudian di bagian sini di bagian headset sebelah mana nih ada L dan R-nya gak? Nah ini bagian right, jadi bagian kanannya ini ada on headset controller namanya yang terdiri dari volume up and down yang gila enak banget. Jadi kalau kalian gerakan kalau misalkan headset yang 500 ribuan itu biasanya kayak gimana gitu, tapi ini enak nih scrollnya nih, kayak mouse gaming yang mahal gitu, scrollnya enak banget. Dan menurut saya desainnya ini futuristik banget guys. Jadi kalau kalian lihat rangkanya ini ya, dia itu seolah-olah walaupun ini nggak nyambung, tapi seolah-olah mengikuti rangka yang ada di sini. Jadi mic-nya kalau misalkan di bawah seperti ini ya, jadi kayak mengikuti gitu. Dan menurut saya desainnya ini futuristik banget. Ini belum saya nyalakan loh ya, RGB-nya belum nyala. Nanti kita coba nyalakan. Sekarang kita bahas dulu bagian lain. Kemudian untuk foamnya, untuk ear cup-nya ini dia pakai busa ya, bukan pakai leather atau kulit. Ada plus minusnya juga. Jadi kalau misalkan foam atau busa seperti ini, itu kita bahas plusnya dulu aja ya. Kan kalau misalkan headset dipakai terlalu lama itu kan dia pasti berkeringat ya. Pasti kan berkeringat. Nah kalau misalkan foam ini, keringat itu akan menyerap. Jadi kita nggak ngerasa lengket-lengket kayak pakai permukaan leather atau kulit yang di headset pada pokoknya headset yang pakai kulit atau leather. Tapi kekurangannya karena keringat itu diserap, jadi pertama bau banget. Jadi kalian harus sering-sering mengangin-anginkan bagian ear cup-nya ini biar nggak terlalu bau. Dan kalau headset yang pakai leather atau kulit itu lebih dingin karena sensasi kulit ketemu kulit itu kan jadinya dingin ya. Kalau misal kulit earpad bukan kulit yang lain ya. Tapi itu tadi kalau misalkan dipakai lama dan berkeringat, kalau misalkan kulit itu agak lengket-lengket gimana gitu. Dan kalau saya pribadi sih saya lebih suka yang kulit sebenarnya karena lebih dingin. Tapi ini ada active cooling teknologi, jadi meskipun pakai busa atau foam yang rata-rata gerah seperti ini harusnya dia dingin. Tapi nanti kita coba. Oke, sekarang langsung aja kita coba untuk dipakai headset ini. Intinya kalau dari segi desain menurut saya ini futuristik banget sih guys. Meskipun ini headset dikeluarkan Agustus 2019, tapi menurut saya lebih futuristik headset ini daripada headset keluaran tahun 2020 yang pernah saya bahas. Desainnya itu wah gila, mind blow banget gitulah. Oke, jadi sekarang kita coba untuk dari segi pemakaiannya seperti apa. Dan ini sudah saya aktifkan ya coolingnya. Jadi sistem coolingnya ini bisa kalian aktifkan atau kalian tidak aktifkan di software Omen Command Center. Dan sekarang sudah saya aktifkan dengan tingkat maksimal. Apakah dia benar-benar dingin? Dan sebelum saya pakai di bagian sini tuh memang agak anget ya, agak panas. Sekarang coba aja kita pakai. Cuk. Adem cuk, adem. Adem cuk, sumpah.
Kayak es batu. Adem banget. Oke guys, jadi kalau misalkan dipakai, jadi lapisan telinga luar kalian itu kayak kerasa nyentuh es batu gitu. Jadi lapisan aluminium di bagian ear cup dalam ini dingin, emang dingin banget. Nanti akan saya ukur pakai digital thermometer, tapi saya beritahu kesan saya dulu. Ini terlalu dingin sih menurut saya. Jadi kayak kulit itu nempel ke es batu. Mungkin bisa kita setting di coolingnya tadi biar ke medium. Tapi kalau udah terlalu gerah bisa kita ke max. Karena ini menurut saya terlalu dingin. Jadi kayak misal apalagi saya pencet seperti ini ya. Karena kan dia ketika kuping saya masuk ke ear cup bagian sini itu nggak notok jedok ke bagian nggak natap ke bagian ear cup bagian dalamnya. Jadi ada kayak spasinya, itu pun dingin. Nah kalau misalkan saya tempelkan seperti ini, telinga saya nempel ke besi lapisan aluminium yang teknologi frost cap tadi, itu kerasanya dingin banget. Jadi dinginnya itu kayak kulit kalian nyentuh es batu gitu. Dan kalau untuk kualitas suaranya tadi udah saya coba ya, dengan ada bantuan juga dari software Omen Center. Jadi ada beberapa equalizer yang bisa kalian pilih. Di situ sudah ada beberapa pilihan game seperti FPS, MOBA, kemudian ada Enhanced Footstep. Enhanced Footstep ini menurut saya membantu banget. Jadi kalau misalkan kalian main PUBG PC ya, bukan PUBG Mobile. Karena kalau PUBG Mobile kalian harus beli kabel OTG dulu. Kabel OTG ke USB Type-C atau micro USB sesuai dengan HP kalian. Kalau misalkan iPhone ya pakai Lightning USB-nya iPhone, OTG-nya. Nah, kalau di PUBG PC dan tadi juga saya coba di CS:GO, memang footstep itu kerasa lebih jelas, lebih kayak ada equalizer yang diatur, yang langsung disesuaikan, dioptimalisasikan untuk game FPS. Jadi suara stepnya itu terdengar lebih jelas. Dan kalau untuk musik itu lebih enak lagi. Jadi kalau untuk musik itu kalau 7.1-nya kalian aktifkan, saya udah pernah review beberapa headset yang murah yang punya gimmick virtual surround 7.1 itu ketika diaktifkan, dia itu cuman sekedar amplifier atau amplifier. Jadi kayak cuman sekedar penguat suara tapi sebenarnya nggak ada suara yang muter. Tapi kalau virtual surround 7.1 ini yang bisa kalian aktifkan di software Command Center juga, itu beneran kayak ada suara yang menggema. Jadi kayak mubeng gitu. Kemudian kalau untuk kualitas suaranya kira-kira seperti ini. Jadi mic dari Omen Mindframe ini ya bisa di mute. Jadi kalau misalkan diangkat di atas seperti ini, bawah seperti ini dia akan hidup. Dan kalau misalkan kalian lihat ke atas akan ada kayak notif suaranya ting tung gitulah. Jadi intinya dia nge-mute dan nggak nge-mute, ada notifnya. Dan yang unik ketika saya ngomong ini, suara saya itu terdengar di headsetnya. Jadi headsetnya itu kayak bisa memonitoring suara dari mic ini. Meskipun cuman samar-samar, tapi menurut saya fitur ini cukup membantu. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk Discord, kemudian kalian monitoring suara kalian itu enak atau enggak, mic-nya berfungsi atau enggak, menurut saya sih nyaman. Padahal ya, ini saya nggak buka softwarenya Omen Center, jadi saya cuma pakai voice recorder biasa, tapi masih bisa monitoring nih. Jadi suara dari headset ini masih bisa kedenger di mic-nya ini. Meskipun kecil banget, tapi menurut saya sih membantu. Dan kalau untuk kualitas suaranya menurut kalian kayak gimana? Tapi kalau menurut saya sih masih cukup oke ya. Meskipun ada ya mic-nya itu masih ada banget. Jadi suara saya itu kayak bukan real, masih ke filter atau intinya itu kayak ke filter sama ciri khasnya mic gaming headset. Kira-kira itu seperti ini. Tapi kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira suaranya kayak gimana biar bisa membantu yang lain. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari XP Omen Mind Blow yang namanya Mindframe ini, yang sebenarnya bukan teknologi baru. Sekali lagi ini adalah tahun 2019 Agustus. Aduh enak banget cuy. Jadi tahun lalu bulan Agustus, tapi kayaknya saya aja yang ketinggalan ya, karena produk gaming gear itu memang banyak banget. Jadi kalau misalkan saya harus ngikutin semuanya memang jujur aja nggak bisa. Dan satu yang kelewatan yang menurut saya keren ini adalah XP Omen Mindframe yang fiturnya ini bukan gimmick. Jadi seolah-olah ear cup-nya ini ada cooling aktifnya sendiri. Jadi kalau kalian gunakan untuk jangka waktu yang cukup panjang itu bakalan nyaman banget. Kemudian kalau dari segi desain, menurut saya ini adalah headset gaming dengan desain terbaik dan terfuturistik yang pernah saya review. Jadi kalau kalian lihat ya, ketika ini diginikan, wow itu malah kayak kesan futuristiknya itu dapat banget, elegan, seksi, keren banget gitulah kalau secara desain. Kemudian kalau dari kualitas suara, menurut saya udah nyaman banget. Virtual Surround 7.1-nya itu bukan hanya sebagai amplifier yang cuman powerful gitu, tapi suaranya juga ikut surround atau ikut muter. Mungkin kekurangannya di bagian berat ya, karena ada teknologi aluminium dan juga besi metal di sini. Jadi kalau digunakan itu memang agak sedikit berat. Jadi kalau digunakan terlalu lama
Apalagi dia kan pakai sistem adjustment yang suspension force atau yang pakai karet seperti ini ya. Jadi kepala itu nahannya bisa agak sedikit pusing kalau kalian gunakan terlalu lama. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan itu ya, fitur yang dinginnya itu tadi menurut saya membantu banget kalau misalkan kuping kalian udah kerasa gerah. Karena biasanya kalau orang main game dan pakai headset, masalah utamanya itu adalah di telinga yang gampang banget gerah. Jadi orang pakai headset itu pasti nggak bisa terlalu lama karena gerah banget. Tapi kalau pakai ini, kalian harus cobain sendiri. Menurut saya fiturnya ini keren dan wajib dicoba. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XPO Mindframe kali ini. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.